Sekali lagi dipersilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat segera memasuki conference room, dikarenakan acara akan segera dimulai. Oh iya. Bu Mary, Pak Manasih. Kuliah Umum Strategi Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam kaitan akreditasi. Conference Room 3 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi dan Kewirausahaan Kalimantan Timur, Rektor Universitas Balikpapan, Dr. Insinyur Isradi Zainal, MTMH, MMdes, MKKK, IPU, seluruh Wakil Rektor Universitas Balikpapan, pejabat struktural Universitas Balikpapan, Bapak Ibu dosen Universitas Balikpapan, dan ucapkan selamat datang kepada Direktur Eksekutif BAN PT, Profesor Dr. Insinyur Ari Purbayanto, MSc, serta Bapak Ibu tamu kehormatan. Hadirin yang berbahagia, dan perlu diketahui bahwa acara pada siang hari ini juga dapat disaksikan secara live pada kanal YouTube Universitas Balikpapan. Saya Aziza sebagai pemandu acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Dan adapun susunan acara pada siang hari ini, pertama pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Balikpapan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Kuliah Umum Strategi Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam kaitan akreditasi merupakan acara terakhir, yaitu foto bersama dan penutup. Mengawali acara dengan penuh hikmat, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Balikpapan. Hadirin dimohon berdiri. Bersama
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Balikpapan, Dr. Insinyur Isradi Zainal, MT, MH, MM, DSM, KKK, IPU, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Profesor Ari. Selamat datang Pak di Uniba. Kelihatannya kayak akan memberi berkah ke Uniba ini. Para Wakil Rektor, Dekan, Yayasan yang istimewa, terima kasih Pak. Kemudian pejabat struktural. Syukur Alhamdulillah pertemuan hari ini suatu yang luar biasa. Sebenarnya di luar skenario, ya kan. Baru kemarin sore kami ketemu dengan beliau dan beliau diundang Politeknik, diundang ITK, saya ketemu kenapa tidak Uniba. Hanya luar biasa kan, saya komunikasi jam 3 sore, baru kita undang semua untuk datang. Apa maknanya bahwa kedatangan Prof. Ari ini memang kami sangat harapkan, kami tunggu dan kami tahu betul bahwa Ban PT itu biasanya datang kalau misalnya ada kepastian semua kampus ngumpul, dan kemarin kebetulan dikumpulkan di Max One. Ya, Prof. Ari sebagai rektor terima kasih atas kedatangannya. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian, Prof. Ari ini adalah selain Ketua Guru Besar Indonesia, Forum Guru Besar Indonesia, jadi ketuanya lah yang istimewa. Nah, beliau juga ini pernah jadi atase di Malaysia, ya kan. Kita berharap kedatangan beliau menjadi berkah bagi Uniba. Jadi kalau misalnya akreditasinya biasa-biasa dengan trigger dengan pemberian semangat, kita punya akreditasi bisa semakin berkembang. Makanya dia akan beri ilmu. Terus yang kedua ini, beliau ini adalah pakar perikanan kelautan, ya kan. Yang kalau misalnya bicara potensi, kalau itu dikembangkan, maka Indonesia bisa makmur dan sejahtera. Kami ada dua kesamaan. Kesamaan pertama, sama-sama mencintai NKRI dan berdoa ke depan sama-sama jadi duta besar, Prof, ya. Oke, ya. Terus yang kedua, kalau beliau pakar kelautan perikanan, saya kemaritiman. Nah, kami akan sinergi untuk membangun IKN. Itu kita sudah sempat ngobrol-ngobrol tadi. Dan saya yakin dengan beliau, saya yakin beliau punya tim yang hebat. Beliau bersiap membantu kita baik dalam pengelolaan SDM dan lain-lain. Yang pasti bagaimana memajukan anak bangsa menjadi unggul, mandiri, berbudaya. Selamat datang Prof. Terima kasih atas kedatangannya. Sebagai rektor kami apresiasi, dan jika ada kekurangan kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pengalungan Slayer, pemberian plakat serta pemberian souvenir dari Rektor Universitas Balikpapan kepada Direktur Dewan Eksekutif BAN PT Profesor Ari Purbayanto PhD. Dipersilakan. Dilanjutkan pengalungan Slayer dari Rektor Universitas
kepada Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Ini kalau dikalungkan ini jadi keluarga besar umum. Baik, dan terus selanjutnya penyerahan souvenir dari Universitas Balikpapan kepada Dewan Eksekutif BAN PT. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan untuk selanjutnya, acara inti yaitu kuliah umum dengan tema strategi menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam kaitan akreditasi bersama pemateri kita langsung yaitu Direktur Dewan Eksekutif BAN PT Profesor Ari Purbayanto PhD. Dipersilakan. Tes. Ini bagus juga. Baik, terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Isradi Zainal, Ketua Yayasan, baru saja tadi kami bertemu, dan tentu pengurus yayasan yang hadir, para wakil rektor yang hadir, dan Bapak Ibu dosen Universitas Balikpapan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi yang cerah ini. Dan tentu ini bukan sebuah kebetulan, tidak ada suatu kebetulan di dalam kehidupan ini, karena ini adalah ditakdirkan saya hadir di sini, dan tentu atas Allah menggerakkan Pak Rektor menghubungi saya dan kemarin, dan saya katakan karena saya diundang Direktur Politeknik, Pak Rektor rupanya melobi Pak Direktur agar diizinkan, dan kita tentu bersyukur bisa berjumpa di sini untuk bersilaturahmi. Yang tentu juga perlu disyukuri adalah Bapak dan Ibu memiliki rektor yang luar biasa, rektor yang mampu tentu menghadirkan saya, karena tentu kalau beliau tidak mampu di dalam komunikasi, koordinasi, meyakinkan, mungkin saya tidak hadir. Artinya beliau seorang rektor, seorang pimpinan yang memiliki tentu kemampuan di dalam kepemimpinan publik. Artinya bahwa rektor yang demikianlah yang harusnya memiliki poin yang tinggi, karena bukan hanya rektor yang mampu di dalam menggerakkan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, tapi publik. Dan inilah contoh figur yang memang diharapkan bangsa untuk menjadi motor penggerak di pembangunan Indonesia. Insya Allah kita doakan bersama Pak Rektor. Kalau Pak Rektor nanti sukses, setidaknya saya dipanggil terus nanti. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin berbicara santai saja. Saya akan bicara nanti terkait penjaminan mutu, tetapi judulnya adalah perguruan tinggi dan tantangannya dalam implementasi MBKM. Ini yang sering digaungkan oleh Pak Menteri. Apa esensi MBKM? Apakah akan memberikan juga peningkatan kualitas perguruan tinggi? Kita coba nanti bedah. Bapak dan Ibu, mohon slide-nya diteruskan. Tadi sudah diceritakan tentang sejarah saya, tapi tidak apa, nanti saya juga akan ceritakan, tambahkan sedikit. Saya memang saat ini diberi amanah sampai 2026 sebagai Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Tetapi sebenarnya Ketua Dewan, sama saja ada istilah Direktur Dewan, karena kalau Direktur Eksekutif saja beda eselon 2. Direktur Dewan, beda kalau Dewan, harusnya Ketua Dewan. Karena kami non eselon, jadi Pak Menteri garisnya ke kami putus-putus, kami nggak boleh dipaksa Menteri
memberi akreditasi tertentu enggak. Kami bebas dari pengaruh politik juga karena independen kami. Dan kantor kami memang diurus oleh Eselon 2 karena kami punya staf, punya anggaran yang mengurus mereka. Dan saya juga Ketua Asosiasi Profesor Indonesia. Jadi kami punya anggota ribuan. Dan saya anggota Komnas Kajiskan, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan di Indonesia di bawah Kementerian Kelautan. Tim ahli Satgas 115 yang memberantas illegal fishing bersama para jenderal-jenderal. Saya duduk di sana juga sebagai tim ahli. Dan saya anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia bidang ilmu rekayasa. Dan ini susah menjadi anggota IP karena bukan saya yang mengusulkan. Tapi saya diusulkan oleh tim panel di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, duduk di sana dan saya menjadi anggota IP bidang ilmu rekayasa, jadi engineering sama dengan Pak Rektor. Hanya saya lebih ke engineering sumber daya ya. Kemudian juga meskipun bertugas di BAN PT di kampus masih diberi ruang untuk mengabdi sebagai Kepala Divisi Keilmuan bidang sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap. Jadi saya mengelola sumber dayanya juga lingkungan termasuk nanti jasa-jasa lingkungan, pembangunan pelabuhan dan lain-lain. Kalau namanya orang Jawa, tapi kalau bicaranya nggak terlihat orang Jawa karena saya nggak pernah hidup di Jawa dan saat kuliah saja saya di Jawa. Saya lahir di Lampung, memang darah yang mengalir Jawa. Saya besar di Sulawesi Tengah. Jadi kalau dilihat di sini. Dan seluruh Indonesia sudah saya putarin. Bahkan sampai pulau-pulau kecil. Raja Ampat, Pulau Dobo, Pulau Berhala, Pulau Mentawai, Nia. Sudah saya kelilingi seluruh di Indonesia. Dan saya alumni IPB di tahun 89. Dan tahun itu pula saya menjadi dosen, jadi sudah 33 tahun. Saya sudah mendapat penghargaan Satya Lencana 30 tahun, pengabdian saya 30 tahun. Tinggal menunggu yang 40 tahun, tapi pemerintah nggak ada katanya 40 tahun. Sudah, jadi usianya udah tahu pasti Bapak Ibu saya tidak muda lagi. Dan saya lulus postgraduate study di Tokyo Suisang Daigaku atau Tokyo Kaiyo Daigaku, Tokyo University of Fisheries, sekarang menjadi Tokyo University of Marine Science and Technology di bidang Marine Science and Technology tahun 1994 sampai 2000. Jadi atas beasiswa Mombu Kagakusho, Kementerian Pendidikan Jepang. Dan saya pernah menjadi diplomat di Malaysia 5 tahun. Jadi lebih dari 21 negara sudah saya kunjungi karena saya tinggal 11 tahun hidup saya di luar negeri. Ya, ini tentang saya. Saya punya istri tentu. Istri hanya satu Pak Rektor. Saya diberi karunia 3 orang anak. Anak pertama di Polandia. Sekarang sedang S3 di bidang Material Engineering. Dan sedang meneliti di Missouri University of Science and Technology di Amerika. Anak kedua saya di Australia, sedang S2 juga di Australia, laki-laki, sempat bekerja tapi langsung dia lanjut S2. Anak bungsu saya perempuan di kedokteran UNER, jadi mungkin mengikuti jejak bapaknya, padahal saya nggak pernah mendidik, pergi terus kerjanya, berarti hasil ibu-ibu yang mendidik putra-putri saya, jadi mereka insya Allah nanti akan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Bapak dan Ibu, lanjut. Founding Father kita sudah menggariskan bahwa tujuan pendidikan nasional itu mulia. Bukan mencerdaskan bangsa saja, tetapi sebenarnya yang lebih esensial, mencetak generasi muda yang memiliki akhlak, memiliki karakter Pancasila, Pancasila 5. Dia berketuhanan, dia berperi kemanusiaan, dia juga memiliki cinta tanah air. Ini yang sebenarnya, jadi kuliah itu sebenarnya kita lebih mencetak karakter, mencetak kemampuan dia berpikir ilmiah. Bukan hanya mendapatkan ijazah, tetapi
tidak ada isinya. Ini yang sehingga education as a mean of educating the nation. Jadi kita mencerdaskan bangsa dan melalui apa? Melalui peningkatan akses, quality, dan relevance. Karena itu ada Badan Akreditasi Nasional karena kita ingin mengawal mutunya supaya baik, bukan mempersulit. Tapi kita ingin mengawal mutu itu akan menjadi baik sehingga lulusannya dia akan mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu berkontribusi melalui pengembangan iptek. Jadi tidak hanya menjadi PNS, dia mampu meng-create activity, meng-create pekerjaan. Dan ini yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Lanjut, UNESCO, Bapak Ibu kalau di slide selanjutnya telah memberikan arahan bahwa pendidikan masa depan itu harus memenuhi 4 unsur. Learning to know, dia harus belajar untuk mengetahui. Learning to do, setelah mengetahui Bapak Ibu, anak-anak itu harus melakukan, langsung terjun. Jadi kalau saya memberikan arahan akreditasi, jangan hanya mengetahui tapi noting. Tapi NATO, no action, talk only. Bukan, tapi harus melakukan, nulis, siapkan borangnya itu. Maka learning to do, dia harus melakukan. Dan learning to be, dia harus menjadi. Sebagai contoh, dia ingin menjadi manajer, dia bisa menjadi, mewujudkan. Mungkin melalui program MBKM dia seolah-olah menjadi supervisor. Kemudian learning to live together, ini yang susah. Karena banyak yang membatasi diri, tidak, hidup saya hanya untuk kelompok saya. Berarti dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Pak Rektor ini luar biasa. Beliau memahami learning to live together. Kenal saya langsung dekat, padahal baru kenal. Bisa membaca saya, bisa langsung melihat raut muka saya. Tipe Pak Hari ini pasti mudah dekat dengan orang. Pasti beliau akan meluangkan waktu, apalagi saya punya, tentu beliau sudah membaca. Pasti nggak mungkin kalau disuruh ngasih kuliah nggak mau. Karena ini bagian dari amal jariah dan ini saya juga terus menggali bagaimana saya bisa memberikan ilmu yang saya miliki kepada banyak orang. Dan insya Allah menjadi manfaat. Lanjut. Pada saat kita bicara transformasi pendidikan, yaitu transformation of education, apa yang diinginkan? Tadi 4 pilar tersebut membentuk karakter. Sehingga oleh Fulan and Langworthy di 2014 dibuatlah New Concept of Pedagogy Approach yang disebut deep learning. Bapak Ibu lihat, karakter utama. Bangsa yang maju memiliki karakter yang mulia. Kita kalah dengan Malaysia. Malaysia di depan ada mobil berhenti, menurunkan ibu-ibu tua sambil bawa belanja, tidak ada yang turun marah. Ngapain kamu nggak mau? Dia menunggu. Itulah karakter. Apakah kita sudah mencetak anak-anak kita menjadi karakter yang baik? Mario, temannya dipukulin sampai mati. Saya tidak takut karena saya punya posisi bapak saya. Artinya pendidikan belum berhasil. Kenapa nggak berhasil? Bisa jadi dari saat di rumahnya orang tuanya nggak mendidik. Biarkan dia, tapi dikasih uang. Ini nak uang. Yang mendidik adalah uang. Jadi penting juga bahwa family education itu penting. Baru sekolah. Sekolah pendidikan formal lebih mengarahkan. Tapi pembentukan karakter awal di rumah. Communication, penting Bapak Ibu sekarang. Kita nggak bisa bahasa Inggris, maka akan susah. Tapi apakah bahasa Inggris perlu excellent? Enggak. Yang penting kita bisa ngomong, berani ngomong. Salah, masalah orang bahasa dia. Bersyukur saya mau bahasa Inggris. Kecuali saya memang bangsa kamu, enggak. Terima kasih, kalau enggak saya punya ilmu, enggak bisa ngomong bahasa Inggris. Anda siapkan translator, bayar. Udah bersyukur saya bisa bahasa Inggris walaupun lidah saya, lidah Indonesia. Lidah saya, lidah Bugis. Jadi bahasanya memang logat Bugis lah, masalah.
Logat Jawa nggak masalah. Jadi itu, karakter and communication. Setelah itu, cinta terhadap nationality. Indonesia, ini tanah airku, bangga. Jangan seperti kita mengirim pembantu ke Malaysia, dia nggak bangga tentang Indonesia. Where are you from? Indon. Wah, kok Indon? Indonesia bukan Indon, Indonesia. Saya bilang Indon is mean apa? Down syndrome. Down syndrome itu bodoh, imbisil. Mau dibilang bodoh, ya pantas kamu hanya jadi pembantu. Makanya saya selalu marah. Siapa yang mempopulerkan Indon? Ya orang Indonesia yang tidak bangga nasionalitinya. Saya bilang, awas bilang Indon lagi. Tahu nggak artinya Indon? Goblok, imbisil. Oh iya Pak, Down syndrome. In Down syndrome. Oh begitu ya Pak. Ya kalau begitu saya bayangkan. Karena kebodohan mereka mau berlaku begitu. Creativity dan lain-lain. Ini. Tapi yang penting adalah karakter, communication, citizenship, dan creativity. Lanjut. Bapak Ibu kalau ini lanjut. Ini kebijakan Pak Menteri, MBKM. MBKM ini apa dulu sudah dilakukan? Sudah. Pak Menteri rebranding namanya MBKM. Apa MBKM? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya baru dilantik aja jadi kepala Ban PT. Yang pakai sorban itu siapa? Telepon. Prof. Hari, selamat Anda jadi kepala Ban PT. Tapi ingat, tolong itu beri akreditasi perguruan tinggi wilayah Indonesia Timur. Kalau Bapak susah-susah memberi, kami merdeka. Saya bilang, Pak Mokhtar Ngabalin, sekarang sudah zamannya merdeka Pak, silahkan merdeka. Merdeka belajar, kampus merdeka. Bagaimana itu saya bilang. Kalau hanya ingin mendapatkan sertifikat tanpa upaya, nggak bisa Pak. Merdekalah semua itu nanti. Mereka nggak akan datang ke kampus. Disuruh belajar aja susah, apalagi merdeka, udah nggak datang-datang ke kampus. Saya bilang, oh begitu Pak Ari, iya. Bapak bantu mereka, perbaiki dosennya, tambah fasilitasnya, bantu ke sana. Jangan meminta saya memberi sertifikat, tidak ada artinya, sama saja saya memberi sertifikat kelulusan ke Bu Mary, doktor, tapi beliau nggak sekolah. Nggak ada artinya Pak, ada artinya. Pak Ari, ada, menurut saya ada juga, iya, apa? Bisa dijual ke calon mertua. Laku itu, oh kamu dokter langsung. Anak saya serahkan, padahal nggak tahu isinya apa itu dokter, bayangin. Jadi bisa kalau untuk calon mertua yang nggak paham. Inilah yang Merdeka Belajar, ada pembukaan program studi baru, apalagi swasta dibuka luas. Sistem akreditasi perguruan tinggi kita sekarang, kita permudah, yang dulu susah, kalau perlu dipermudah nanti. Tidak ada yang susah malas melaksanakannya, itu tadi tuduhnya yang malas, tapi mudah kami. Dan kalaupun ada masalah silahkan, setiap hari Senin kami membuka forum komunikasi. Perguruan tinggi negeri, badan hukum juga diberikan kemudahan untuk menjadi badan hukum. Hak belajar 3 semester di luar program studi dipersilahkan. Tapi kalau di wilayah yang timur sana, pasti udah nggak mau belajar. Kan merdeka saya Pak, nggak usah masuk kampus. Gitu. Bahaya itu. Itu lanjut. Ini programnya nanti silahkan, banyak sekali programnya termasuk arahan kebijakan baru. Apa penting ini buat akreditasi? Penting. Anak-anak kita yang terekspos internasional pulang-pulang, Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Rektor, how are you today? Wah udah begitu dia, iya I'm fine, udah luar biasa. Keberaniannya dia untuk bicara dalam bahasa Inggris. Mungkin juga keberaniannya dia untuk tampil, beda. Ada peningkatannya, ada. Karena dia mendapatkan soft skill, mendapatkan cara berpikir yang globally, bisa act-nya locally. Nah, ini penting. Siapa bilang, kalau dibilang nggak ada Pak Ari, di akreditasi kami sudah dipotret itu. Yaitu mahasiswa yang melakukan outbound. Pasti nilainya akan tinggi nanti. Lanjut. Ini juga Ban PT apa yang dirubah? Ada, kami sudah rubah di Ban PT. PEPA, kalau dulu PEPA-nya perpanjangan
untuk pemantauan akreditasi susah, harus bikin borang macam-macam. Sekarang tidak ada. Hanya Bapak Ibu melengkapi data di PD Dikti 9 data mahasiswa, data dosen. Itu kalau sudah semua lengkap, data lulusan, langsung dikasih perpanjangan. Dulu Bapak Ibu harus bikin laporan 58 lembar, pusing-pusing itu bikin laporan. Sekarang kami simplifikasi. Kemudian kami juga memberikan tentu dorongan akreditasi unggul. Bagaimana? Kami melakukan percepatan proses akreditasi. Bekerja sama dengan LL Dikti. Jadi semacam itu. Kami juga membuka informasi seluas-luasnya. Kami nggak pelit informasi. Buktinya Pak Ari mau dipanggil Pak Rektor ke sini karena ada amal jariahnya. Mau. Mungkin dulu mungkin sulit ya didekati badan akreditasi itu seperti luar biasa. Sekarang karena kami mitra perguruan tinggi, kami harus dekat. Supaya perguruan tinggi juga tahu mana yang harus diperbaiki untuk peningkatan kualitasnya. Lanjut. Bapak Ibu, ini daftar akreditasi internasional. Bahkan Bapak Ibu kalau sudah melampaui SN Dikti didorong akreditasi internasional. Tapi mahal, nggak usahlah, capek saja akreditasi unggul. Universitas ini menjadi unggul udah luar biasa. Karena hingga hari ini seluruh Indonesia yang sudah mencapai unggul baru 56 perguruan tinggi. Bu Mary, IPB baru tanggal 31 Januari 2023 baru unggul. Bayangkan, jadi nasional saja udah unggul luar biasa. Mudah-mudahan Pak Rektor bisa mengawal sebelum saya pensiun dari BAN PT 2026 sudah bisa unggul di universitas. Kemudian Bapak Ibu lanjut, kebebasan PTN dan ini untuk didorong oleh pemerintah. Yang PTN Satker menjadi BLU, yang BLU menjadi PTN BH, Badan Hukum. Jadi kalau sudah pakai BH dia sudah bebas bergerak seperti swasta. Tapi kalau swasta sudah BH semua. Karena Pak Rektor luar biasa, entrepreneur. Pak Rektor bisa memasarkan. Pak Rektor bisa mencari peluang. Ini peluang menghadirkan saya, peluang yang luar biasa. Pak Rektor bisa menghadirkan saya. Berarti beliau pemasar yang luar biasa. Dan rektor swasta memang lebih cekatan dibanding rektor negeri. Kalau rektor negeri kan sudah terima saja. Beliau kalau disuruh jadi rektor negeri pasti larinya lebih kencang. Rektor swasta aja susah kan, swasta harus memikirkan mahasiswa yang akan diterima, memikirkan infrastruktur. Kalau negeri disuapin terus. Makanya pemerintah nggak mau menyuapin terus. Dikasihlah BH mereka, udah biar lari cepat pakai BH. Badan Hukum. Jangan salah Bapak Ibu, karena baik, arahan kebijakan baru, jadi perguruan tinggi memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dia melaksanakan mengambil SKS, 2 SKS, setara 40 SKS, bisa ke luar negeri, bisa ke perguruan tinggi manapun. Tentu ini harus direkognisi universitasnya. Kebebasan ini, merdeka ini harusnya dinilai menjadi poin plus. Tapi apakah mampu seluruh universitas di wilayah yang antah berantah? Ya memang perlu disiapkan. Dosennya juga harus disiapkan. Dan ini akan meningkatkan tentu kualitas perguruan tinggi. Lanjut, ya ini kegiatannya ada magang, praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, sampai kegiatan wirausaha dan proyek. Kita lanjut, tantangan mutu pendidikan tinggi kita. Jadi kita, kenapa kita berat di perguruan tinggi? Bapak Ibu, hari ini kalau kita lihat di data PD Dikti, jumlah perguruan tinggi di Indonesia ada 4.536. Satu tahun meningkat 168 perguruan tinggi baru. Bayangkan, padahal perguruan tinggi lama pun susah untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul. Harusnya di stop pemerintah, saya katakan kenapa nggak bisa di stop? Wah itu hak asasi, repot juga mah. Tapi akhirnya dia akan terseleksi. Jadi kalau perguruan tinggi yang tidak berkembang dia lama-lama tutup juga. Makanya sekarang didorong perguruan tinggi itu untuk merger. Yang kecil-kecil merger, susah hidup sekarang. Daripada susah hidup, mati pun tak mau, harusnya harus di merger. Dan itu didorong oleh pemerintah dan kami melakukan. Kemudian pentingnya penjaminan mutu.
Apa penjaminan mutu? Kenapa penting? Karena PT yang bermutu di dalam undang-undang dikatakan bahwa dia harus menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi pada saat dia lulus, dia mampu potensi dirinya berkembang. Dan dia mampu bahkan mengkontribusikan iptek. Jadi kita harusnya nggak takut dia nggak bisa kerja. Pasti harusnya bisa kerja kalau kita membekali mereka. Berarti yang nggak bisa kerja, kuliahnya kurang bagus. Itu harusnya. Karena ini amanat undang-undang. Dan pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk mendapatkan pendidikan yang mutu. Karena itu di dalam proses penjaminan mutu, perguruan tinggi harus punya SPMI. Sistem penjaminan mutu internal. Kami tugasnya apa? SPME. Sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Ban PT. Kami sebagai apa? Ibaratnya kami fotografer profesional. Karena kami memotret SPMI bapak-bapak. Kalau SPMI-nya bagus, tidak mungkin SPMI-nya jelek. Karena potret bapak di situ. Kami mengecek. Jadi kalau potretnya bisa direkayasa pak? Bisa kalau perguruan tinggi itu nggak jujur. Tapi nanti pasti dicabut akreditasinya. Pernah terjadi kemarin di salah satu universitas negeri di Bali. Mereka membohongi jumlah dosen. Akhirnya ketahuan. Terpaksa kami cabut tidak terakreditasi. Rektornya datang ke saya, Pak Ari kami di demo mahasiswa. Ini mahasiswa mau diluluskan nggak bisa. Yang salah kan Bapak, tidak jujur bermain data. Iya Pak, sudah kami perbaiki. Ya Bapak udah TMSP, Bapak harus mendapatkan pembinaan dulu dari Dirjen Dikti. Setelah dibina, Bapak harus mengajukan reakreditasi baru lagi. Bayangkan. Itu untung udah dimaafkan. Kalau tidak memang akhirnya lulusannya yang dirugikan mahasiswanya. Lanjut, jadi potret kami akan baik kalau SPMI Bapak dan Ibu baik. Tapi potret itu walaupun tidak baik bisa dibuat baik, apalagi kalau AL-nya secara online Pak Rektor. Karena pada saat online Bapak Ibu kalau online juga di foto Facebook, di foto Instagram yang nggak cantik jadi cantik, hidungnya dicantikin, matanya dicantik, pakai aplikasi namanya apa? Face Up. Wah, ininya dikasih. Apa akreditasi bisa? Bisa. Karena pada saat online, coba tunjukkan labnya, lab tempat lain di syuting. Oh bagus, nilainya bagus. Terus coba tunjukkan ruang kuliah. Ada AC semua pak. Ternyata yang di syuting tempat lain. Itulah yang disebut face up. Jadi bahaya Bapak Ibu kalau mencari jodoh online. Bahaya, cantik pas ini lamaran datang loh, kok begini langsung lari yang laki-laki, enggak, aduh. Itu maka itu tahun ini kami full insya Allah AL secara offline. Bapak Ibu, inilah pentingnya potret kami tadi untuk memotret layak tidak. Layak tidak dijadikan istri ya bapak-bapak ya. Ternyata cantik loh ditunjukin ke ibu. Cantik mah lihat fotonya. Ternyata bencong. Kawan. Cantik ternyata ke sana. Kok sesama jenis gitu. Waduh gawat. Ya itulah bisa kita bercanda. Bapak dan Ibu lanjut. Inilah 9 kriteria yang harus kita pahami. Jadi kalau Universitas Balikpapan ingin menjadi unggul, berarti mulai divisinya udah di set visi yang unggul. Menjadi universitas, salah satu universitas terbaik di tingkat nasional. Unggul itu. Kalau di tingkat Kalimantan berarti lokal itu paling bisa mencapai baik sekali. Kalau mau menjadi unggul atau internasional, menjadi universitas terbaik di tingkat nasional dan mampu bersaing di tataran dunia. Wah ini udah melampaui itu. Dari visinya sudah ketahuan. Jadi itu nanti tinggal isi kriteria lainnya, mahasiswanya, kreativitas mahasiswanya, kemudian dosennya juga tentu sudah banyak profesornya minimal. Untuk unggul itu minimal dia punya 5-10 profesor udah. Bapak Ibu ini silahkan mencapai profesor. Profesor itu tidak sulit. Tinggal
berupaya. Karena saya mencapai profesor di usia relatif muda. Tahun 2007 saya udah profesor. Saat saya masih 40 tahun. Tapi itu pun saya dipaksa, nggak mau. Waktu itu usia 35 saya dipaksa jadi profesor. Saya berkaca diri, apa sanggup saya yang masih muda ini mengemban jabatan profesor. Akhirnya saya ambil S5 dulu Bapak Ibu, baru saya mau. S5-nya pergi ke Mekah, saya berhaji. Kok bisa waktu itu Pak Ari berhaji, gajinya 1,5 juta PNS. Saya bermimpi naik haji di tahun 2003. Saya bilang ke istri saya, tawaf mah. Karena yang mimpi bukan jadi profesor, justru S5 itu. Benar, saya nggak bohong. Saya tawaf, saya katakan ke istri, ini disuruh naik haji. Naik haji gimana? Gaji hanya 1,5 juta, dia bilang. Istri ngeledek, kamu yakin nggak? Ya, antara yakin dan tidak katanya. Kan kenyataannya gaji 1,5 juta. Dan alhamdulillah saya bujuk istri, kita buka tabungan haji mabrur. Saya buka waktu itu, saya tanggung jawab mengisi. Alhamdulillah dalam 1 tahun uang ratusan juta terkumpul. Dipanggil kolega saya, Pak Ari ada proyek besar. Mudah-mudahan nanti Pak Rektor panggil, Pak Ari proyek IKN nih. Nah, macam itu. Jadi ada 3 proyek besar-besar yang tidak tahu turunnya dari mana. Sampai saya kalau hanya 1,5 juta saya mendapatkan penghasilan setiap bulan bahkan 20 kali lipat dari gaji saya. Dan saya alhamdulillah naik haji di tahun 2005. Dan saat itu kejadian saya di situ nginjak banyak mayat. Dan waktu itu kejadian di Jamratul, saya pegang bapak saya, istri saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa, anak masih kecil. Ini terlalu cepat naik haji kamu, dia bilang. Kan kamu bilang 8 tahun, itu kan mimpinya suruh cepat. Akhirnya istri nggak bisa, akhirnya saya nanti doa saya supaya bawa istri lagi. Saya disitulah kejadian Jamratul yang meninggal 400, saya di situ, saya merenungi nasib langsung. Hidup ini begitu, pada saat Allah mencabut hidup kita, habislah kita. Jangan takut dengan rezeki, itu istilahnya. Pulang langsung saya dipanggil ketua senat. Mana usulan profesor kamu? Siap. Langsung. Siap, saya langsung. Setelah itu, jadilah profesor di 2007. Diganjar gaji tambahan 150.000 rupiah. Diketawain oleh istri. Istri bilang, profesor hanya 150.000 rupiah. Iya, kita melakukan pengabdian mah. Insya Allah berkah, saya bilang. Tapi istri udah, masa sekarang nggak ada pemasukan lagi, kamu konsultan nggak dipanggil lagi ya, dibilang. Iya, nggak ada yang mau panggil karena udah profesor. Udah, tenang saja. Namanya istri, Pak. Itu loh, gara-gara jadi profesor, dia bilang. Bayangkan, tapi ya saya berdoa saja, ya Allah, ini yang terbaik. Benar, Pak. Setahun kemudian pemerintah mengeluarkan tunjangan kehormatan profesor. Sebelum itu dipanggil Bank Indonesia. Prof Ari, bisa nggak memberikan pelatihan? Iya. Di mana? Di Batam. Oh siap. Bapak nanti tiket pesawatnya bisnis. Bapak dikasih hotel Novotel terbaik. Bapak di Presiden Suite yang kamarnya 3 orang. Wah, besar sekali. Bapak nanti udah disiapkan mobil terbaik Fortuner waktu itu. Siap. Waktu bicara 30 menit Pak, pulang-pulang dikasih uang segini, saya nggak buka. Takut isinya. Langsung saya kasih istri. Apa ini? Ya itu jadi pembicara. Enak juga jadi profesor ya katanya. Baru istri senang Pak. Berkah. Setelah itu baru tunjangan. Oh enak jadi profesor. Jadi kita begitu harus, nggak usah takut dengan rezeki. Jadi Bapak Ibu saya dorong untuk jadi profesor supaya universitas ini unggul. Termasuk Pak Rektor nih. Pak Rektor kalau insya Allah bentar lagi profesor, wah itu udah pasti bisa jadi menteri nanti. Atau sebelum jadi menteri udah duluan jadi menteri. Bapak Ibu, itulah cerita saya. Tidak bohong kalau Allah memberi. Dan saya berdoa, ya Allah, saya belum bawa istri saya. Kemudian setelah itu daftar haji itu udah puluhan tahun, 5-10 tahun. Tapi alhamdulillah diberi rezeki lagi, saya bisa bawa istri tidak antri.
Jadi saya 2 kali berhaji. Jadi di 2011, 2012 saya haji lagi dengan istri tanpa antri. Orang-orang bingung, Pak Ari nyogok ya? Naik haji kok nyogok? Saya bilang, enggak, jalur murni, diberi kemudahan Allah. Hebat Pak Ari, berdoa. Saya berhaji lagi, waktu itu dipanggil, Bapak udah pernah haji ya? Sudah enggak boleh Pak. Istri saya, siapa yang menjadi mahramnya? Oh boleh Pak, tapi harus dihapus ya nih. Oh Bapak yang hapus ya, saya enggak mau dosa ya. Dihapus ya, Alhamdulillah berangkat lagi haji. Bapak dan Ibu, inilah lanjut. Peringkat kita nanti ini, peringkatnya adalah baik-baik sekali dan unggul karena memang Permendikbudnya sudah ditetapkan. Jadi sekarang Universitas Balikpapan akreditasinya masih B. Jadi supaya baik sekali, konversi peringkat jadi melalui ISK supaya baik sekali. Kalau Pak Rektor jangan konversi peringkat, langsung reakreditasi, unggul. Bisa, tapi harus dihitung. Program studinya harus ada yang unggul juga, harus ada yang baik sekali. Saya lihat program studinya masih BBB, konversi segera jadi baik sekali. Insya Allah. Jadi peluangnya besar sekali karena sudah B semua. Tinggal konversi menjadi baik sekali, yang siap unggul langsung reakreditasi supaya unggul. Sehingga institusinya nanti bisa unggul. Lanjut, ini perkara pelampuan peringkat saja. Jadi pelampuan standar nasional dikti. Kalau dia sudah melampaui, dia akan menjadi unggul. Lanjut. Menteri kita memang anak muda. Dia bilang ada benarnya juga. Dia bilang akreditasi tidak menjamin mutu perguruan tinggi. Benar Pak, kalau akreditasi itu tidak dimaknai sebagai proses penjaminan mutu yang kontinu. Tapi hanya dimaknai untuk mencari sertifikat yang ditandatangan Pak Ari. Sama, kamu sekolah nggak bermutu. Iya, kalau sekolah kamu, belajar kamu nyontek hanya sekedar untuk cari ijazah, atau bagaimana caranya supaya nilai kamu bagus tapi nggak punya ilmu. Ijazah yang diterima akhirnya tidak mencerminkan kemampuan kamu. Sama. Tapi kalau penjaminan mutu dimaknai sebuah continuous quality improvement yang terus dia dilakukan. Tidak Pak Menteri, itu yang Bapak katakan untuk perguruan tinggi yang tidak serius, perguruan tinggi yang hanya mencari sertifikat. Tapi benar juga biar beliau membuat goyah semua seantero. Dia bilang juga ijazah lulusan perguruan tinggi nggak menjamin dia dapat mudah cari kerja. Iya, kalau sekolahnya hanya sekedar cari ijazah, menunjukkan ke calon mertua. Saya sarjana hukum loh Ibu. Oh iya udah, kapan nanti perkawinannya? Silakan. Padahal kosong pas setelah menikah, cari kerja susah. Karena nggak punya kompetensi. Itu benar Pak Menteri, tapi tidak boleh pukul rata. Oke, lanjut. Ini faktanya Bapak Ibu, dan kita ternyata ini data lama 2022 4.493 perguruan tinggi, sekarang sudah 4.530 lebih. Dan ternyata ya PTS paling banyak. Yang tidak terakreditasi ada 800-an. Ini entah mereka meluluskan atau enggak di daerah. Ini juga harusnya memang kena sanksi, rektornya dihukum karena lulusannya nggak bisa kerja nanti. Karena nggak diakui ijazahnya. Nah ini kita berbaik hati, kita lakukan pembinaan, ayo kita percepat. Makanya kami senang kalau hadir di wilayah pelosok-pelosok untuk kita mempercepat akreditasi. Lanjut. Ini Bapak Ibu presentasinya. Jadi 40,74% itu yang terakreditasi unggul dan A itu PTN. Tapi PTS masih 2,11%. Jadi ini tantangan kita untuk mencapai unggul dan akreditasi A. Kenapa banyak perguruan tinggi yang belum terakreditasi? Karena pendirian perguruan tinggi di masa lalu politis. Ada yang gedungnya tidak ada, ditanda tangan udah oleh Pak Menteri. Ternyata izinnya ada, gedungnya nggak ada, mahasiswanya nggak ada. Banyak. Tapi lihat nggak ada. Jadi tapi masih terdaftar di PD Dikti. Ini yang membuat
perguruan tinggi kita seolah-olah nggak bermutu, padahal banyak yang tidak operasional baik, dan ini menjadi masalah kita bersama. Lanjut. Ini Bapak Ibu, kelihatan kan ada lowongnya itu ada 8.800-an yang belum terakreditasi. Lanjut. Jadi kelemahan kita adalah kalau kita lihat PTN kuat, tapi PTS dia memiliki kelemahan di kriteria 8, 7, dan 6 itu pembelajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu yang perlu diperbaiki ke depan. Kalau PTN sudah lumayan bagus, tapi memang ini diambil rata-rata. Karena ada juga PTS yang bagus, tapi karena banyak yang memang nilainya ke bawah, ketarik ke bawah rata-ratanya. Lanjut. Inilah yang pada akhirnya menyumbangkan kontribusi 5,67% lulusan perguruan tinggi nganggur. Padahal undang-undang mengatakan mencetak lulusan yang mampu mengembangkan potensi diri dan mampu memberikan kontribusi iptek. Berarti lulusan yang tidak mampu pasti nganggur. Padahal kalau dia tidak bisa masuk PNS, harusnya dia create activity, bisnis, bekerja, wirausaha. Jadi kita bekali mereka. Kan nggak mungkin jadi PNS semua. Saya dulu jadi PNS nggak mau Pak, dipaksa. Gimana mau, kiriman orang tua lebih besar. Jadi mahasiswa dulu 100.000, jadi PNS pegawai negeri 58.000, gaji siapa yang mau? Jadi saya jadi dosen terpaksa, dipaksa orang tua. Dia bilang, nak, kamu kalau jadi dosen insya Allah kamu sudah dapat satu bekal di akhirat. Pendidikan yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bermanfaat. Satu kamu udah dapat. Jadi kalau dosen itu sebenarnya sudah punya modal satu. Anak yang soleh itu udah pastilah. Tinggal satu lagi kita udah dijamin. Jadi itu bapak saya bilang, uang nanti gimana? Untuk saat ini kalau kamu nanti kurang uangmu, bapak mau bayar. Tapi malu juga, akhirnya saya mau jadi dosen, tapi hanya untuk menyenangkan dosen saya karena dipanggil. Ari, kamu cocok jadi dosen, kamu aktif. Saya bilang, lihat bapak aja pakai mobil bak. Gimana kita melihat nasib dosen itu baik? Mobil bak itu Pak ya Daihatsu yang untuk angkut sayur, pick up. Jadi saya nggak melihat dosen itu tapi akhirnya bapak mendorong, enggak, kalau dosen kamu ilmumu bisa sampai S3, kamu memberi manfaat. Akhirnya selalu Ari, kapan kamu siap masuk dosen? Nanti Pak. Terus panggil lagi, Ari besok ada tes masuk dosen. Saya nggak enak menolak, tapi hati kecil saya, baik Pak, nanti dalam hati kecil saya tes ngawur saja, nggak usah belajar. Nakal, jahat, karena nggak mau. Pas tes, udah saya nggak belajar, saya ngawur aja. 1 bulan kemudian dipanggil, Ari sini. Tak pasti dimarah saya nggak lulus. Selamat, kamu lulus ternyata. Wah, kok bisa lulus Pak? Saya bilang, kok bisa lulus? Saya ngawur Pak, saya nggak kamu lulus, selamat. Tapi temanmu yang serius mau jadi dosen nggak lulus. Jadi saya langsung yakin, itulah tangan Allah menggerakkan saya untuk jadi dosen. Saya bilang nggak mungkin saya lulus, tapi saya jawab berarti jawaban saya benar padahal ngawur. Tuh berarti ada tangan-tangan yang menggerakkan, yaitu tangan Allah. Karena teman saya yang nilainya lebih tinggi 3,3 tes bareng saya nggak lulus. Jadi itu, Bapak Ibu, bagaimana mencetak SDM itulah yang harus tantangan kita para dosen. Nah, lanjut, karena kalau enggak nanti banyak yang nganggur. Tantangan PT dalam implementasi MBKM, PT unggul seyogyanya dapat mengimplementasikan MBKM dengan baik. Kemudian PT baru atau yang dalam tahap berkembang, akreditasi C baik menghadapi tantangan hambatan yang lebih besar, tapi dengan kolaborasi, Pak Rektor luar biasa networkingnya. Bisa mengirim mahasiswa ke IPB, bisa mengirim ke ITS, bisa mengirim ke BINUS. Dan pasti bisa, saya yakin. Lanjut. Ini indikator kinerja utama, mulai dari lulusan mendapat pekerjaan yang layak,
mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, sampai program studi berstandar internasional. Dan saya yakin ini bisa diwujudkan. Lanjut, ini capaian IKU perguruan tinggi selalu ini dimunculkan di kementerian, di PD Dikti, di dashboardnya PD Dikti. Dan tahun 2022, Kementerian 2021 ini udah memetakan ini loh, lanjut, perguruan tinggi yang memiliki IKU yang baik. Universitas kami, IPB, itu dia masuk di IKU 4. Jadi setiap universitas memiliki keunggulan masing-masing. Ada Liga PTN Badan Hukum, PTN BLU, PTN Satker, dan PTN Satker Seni. Ini yang dilakukan. Swasta juga mungkin ada liganya juga ya. Kemudian beberapa tantangan dan hambatan dalam implementasi MBKM. Ini tantangan yang mungkin perlu dipahami. Lanjut, di mana link atau networking yang terbatas. Karena saya yakin Universitas Balikpapan linknya luar biasa, Pak Rektor. Ketersediaan pendanaan dan sumber daya, saya pikir juga nggak masalah di universitas ini. Jauh dari industri yang dapat, di sini banyak industri. Kesenjangan mutu yang sangat lebar, di sini kesenjangan mungkin tidak terlalu lebar seperti di wilayah Papua. Kemudian kapasitas motivasi dosen, semoga dosen memiliki motivasi yang tinggi. Dan tentu mahasiswanya juga bersemangat sehingga tidak ada masalah di dalam implementasi MBKM. Lanjut. Terima kasih dan saya akhiri penyampaian saya, dan saya yakin tinggal kemauan, bukan hanya motivasi, kemauan dan semangat yang kuat. Saya yakin universitas ini dapat mewujudkan, memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak bangsa, insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Rektor Dr. Isradi. Insya Allah saya yakin pada saatnya nanti akan menjadi unggul. Dan insya Allah ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, dan insya Allah saya akan berjumpa lagi dengan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof, luar biasa. Jadi satu yang kita catat, upaya besar untuk membangun mutu di Indonesia itu memang patut kami apresiasi. Intinya kami akan dukung Prof. Iya, siap. Jadi sebagai catatan ini dengan Prof ini ternyata saya banyak kesamaan. Pertama, sama-sama bergerak di bidang mutu. Jadi di tahun 2002 saya di Indonesia dipilih 2 orang untuk ke Jepang untuk belajar mutu. Saya mewakili BUMN dan salah satu yang mewakili Indonesia ikut di Yokohama Kensu Center. Artinya kita sama-sama alumni Jepang juga. Iya. Sama-sama orang perkapalan dan kelautan. Kita kerjasama lagi untuk IKN. Iya, berdekatan Prof. Hanya beda, Bapak mau dicalonkan jadi dirjen, tidak mau. Saya mendaftar, nilai terbanyak tapi tidak dipilih. Sama presiden, iya kan? Terus Bapak ke lebih 20 negara, saya hanya lebih dari 10 negara. Iya. Tapi catatan semuanya dari presentasi bahwa mutu adalah continuously improving. Jadi saya salut dengan Prof yang kemudian kalau bahasa kita di kampus PPEPP, jadi tanpa itu jangan pernah berpikir bahwa kita punya mutu bagus. Dalam bahasa Jepang kaizen. Kaizen. Sore dewa. Gosin sesud. Domo arigatou gozaimasu. Teman-teman sekalian, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mau ditanyakan. Saya persilahkan. Silahkan, mungkin Ibu Indra silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Ari telah memberikan motivasi baru bagi kami
Perkenalkan saya Indrayani, Bapak Prof. Kebetulan fresh graduate dari Malang State of University dan juga mungkin di sini dosen termuda untuk doktornya. Salah satu impian besar saya di 8 tahun ke depan adalah menjadi seorang profesor. Dan juga mungkin di sini ya bagi orang desa itu adalah impian besar ya Bapak. Tetapi saya selalu melangkah dengan optimis bahwa apapun yang kita tekadkan pasti akan menjadi realita. Izin Bapak Prof, mungkin berilah kami sedikit apa sih Pak yang bisa jadi gebrakan. Di sini mungkin sudah ada senior-senior kami yang sudah menjadi lektor kepala, dan kira-kira langkah konkret yang bisa kami lakukan untuk bisa cepat menjadi seorang guru besar itu apa yang bisa kami lakukan, karena memang berkenaan dengan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, improvisasi kami juga masih belum meluas seperti itu Prof. Tetapi dengan mungkin langkah-langkah konkret yang diberikan oleh Prof, kami bisa semakin bangkit lagi, semakin terbangun lagi untuk benar-benar optimis untuk menjadi seorang profesor ke depannya nanti. Mungkin itu Prof, terima kasih. Ada lagi? Jadi kebetulan profesor ini waktunya terbatas, tapi kalau ada saya masih kasih 1-2 pertanyaan biar sekaligus dijawab. Silahkan Bu Siska, ini ke dekan Kaprodi Teknik Mesin. Ini beliau dulu di Total Indonesia. Ya, Total. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Prof. Ari sudah berkenan memberikan pencerahan kepada kami. Saya ingin sedikit bertanya mengenai akreditasi mungkin ini Prof, kaitannya mengenai salah satu persyaratan itu kan pemenuhan jabatan akademik doktor ya S3. Nah kendala kami di Prodi Teknik, maaf saya perkenalkan diri dulu, nama saya Siska dari program studi teknik mesin. Kendala kami di program studi teknik mesin adalah jangankan mencari yang S3 Prof. Kami mencari dosen yang lulusan S2 linear dengan keilmuan teknik mesin aja dibilang sulit gitu kemarin itu untuk memenuhi rasio antara dosen dan mahasiswa. Nah untuk mengakomodir kebutuhan tersebut kami memang ada rencana, ada dosen kami yang sudah S3. Tetapi kan itu butuh waktu ya Prof, karena tidak semua kita langsung menyokalkan dosen kami. Kendalanya akhirnya rasio dosen kami yang S3 itu kurang. Untuk mengakomodir persyaratan di akreditasi itu kami melakukan upaya dengan cara semacam tim teaching gitu dengan doktor yang ada di perguruan tinggi lain mengajar mata kuliah di tempat kami. Nah pertanyaan saya apakah itu memungkinkan gitu dalam proses akreditasi? Karena kalau dalam penilaian itu sudah pasti kurang itu kan Prof ya. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua adalah kaitannya mengenai jumlah mahasiswa yang DO. Ini mohon maaf atau mengundurkan diri ya. Mohon maaf kalau di prodi di teknik mesin ini kan hampir 60% mahasiswa kami ini adalah bukan mahasiswa reguler yang dia murni mahasiswa, tetapi dia adalah karyawan. Sehingga dalam kurun waktu 4 tahun itu saya sendiri melihat banyak mahasiswa itu mengundurkan diri satu karena memang dia harus dipindah bertugas gitu ya. Sehingga nilai jumlah setelah kita evaluasi mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studi itu hampir 20% lebih. Nah ini kan juga jadi pengaruh di penilaian akreditasi. Nah saya mohon sedikit bagaimana upaya yang bisa kami lakukan, cara antisipasi maupun cara mengatasinya kalau kami punya kendala seperti ini. Terima kasih Prof. Makasih ya, jadi cukup barangkali. Nah sebagai pertanyaan terakhir mungkin dari saya Prof, jadi saya lihat sistem akreditasi di bidang pendidikan ini sedikit berbeda dengan yang kami kebetulan lama jadi auditor untuk sistem manajemen mutu untuk di Indonesia. Jadi dulu juga kalau ada barang mau masuk di Chevron Total kami menjadi auditornya. Saya melihat terkait dengan Prof sebagai Direktur Eksekutif BAN PT memang harus dilengkapi dengan orang praktisi barangkali. Jadi kayaknya begini, saya harus dampingi Prof barangkali ke depan untuk Indonesia lebih baik. Siap Prof, makasih. Baik, terima kasih Bu Indrayani ya pertama. Bu Indrayani luar biasa, memang semangat itulah yang harus terus ditumbuh kembangkan dan harusnya jangan padam, terus semangat karena dengan semangat kita berbuat melakukan yang terbaik ditambah doa
Tidak ada yang tidak, insya Allah dengan izin Allah ya, tidak ada yang tidak bisa diwujudkan. Dan saya buktikan itu. Dan bagaimana semangat tadi diimplementasikan, diejawantahkan dengan hasil karya yang pada saatnya untuk penilaian nanti terpenuhi. Ibu harus melakukan kolaborasi. Jadi tidak zamannya lagi sekarang menulis jurnal hanya satu teman universitas, tapi lintas universitas dengan bidang ilmu yang berbeda atau bidang ilmu yang sama. Pertama, ibu memiliki objek penelitian kajian yang bagus di sini. Tinggal dikolaborasikan, minta teman mungkin dari Universitas Indonesia satu, dari IPB bisa satu, dua dari sini. Kita meneliti bersama, saya punya data, kita kolaborasikan, ini bahan saya. Tentu harus dicari mitra dosen yang memiliki kemampuan menulis internasional yang bagus. Dan itu pasti terwujud. Dan saya termasuk yang mengawal banyak profesor akhirnya muncul. Saya sangat terbuka dan saya katakan helpful ke teman-teman. Kalian kalau susah menulis jurnal internasional, bukan diam saja. Tulis, tanya orang yang berpengalaman. Saya siap membantu. Saya arahkan, ini harusnya begini, ini. Terus mau ditulis nama saya bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa saya bilang. Kalau udah kebanyakan. Kalau tulis saja belakang juga enggak apa-apa. Atau acknowledgement, terima kasih, cukup itu. Saya lakukan itu dan banyak yang berhasil. Lolos di Scopus 3, Scopus 2. Mahasiswa bahkan Scopus 1. Tentu kolaborasi inilah yang diperlukan oleh ibu. Kemudian nulis bersama. Dan tidak mungkin kita mendapatkan upgrade ilmu kalau kita belajar dengan sesama level. Kita harus cari yang levelnya lebih tinggi. Ajak kolaborasi dengan senang hati mereka, apalagi ibu punya bahan tulisan. Dan keren loh kalau tulisan ibu satunya dari UI, satunya dari Universitas Binus, dan ibu penulis pertama. Keren itu, luar biasa. Dan itu poinnya plus di dalam akreditasi. Terjadi kolaborasi antar universitas. Enggak zamannya nulis sendiri, nanti dibilang onani. Jadi nulis sendiri, dibaca sendiri, kemudian iya, semua di sendirinya, dibiayai sendiri. Enggak sekarang, kolaborasi. Jadi itu, saya yakin ibu bisa. Termasuk menulis buku. Kalau ibu punya buku manajemen, ayo kita nulis bareng. Wah itu luar biasa. Saya kadang nulis ngajak teman-teman mantan bimbingan saya dari Universitas Diponegoro. Senang, dia diajak penulis kedua karena saya sudah namanya sudah di atas. Dia terangkat akhirnya. Akhirnya jadi profesor, sekarang sudah jadi wakil dekan. Begitulah kita, bagaimana kita berbagi ilmu, kemudian kita mengangkat juga. Teman-teman yang belum bisa diangkat, kita angkat, kita promote. Itu, saya yakin bisa ibu. Resource yang terbatas, ya kolaborasi. Saya di sini kalau orang teknik, saya nggak punya alat nih breaking strength-nya. Di tempat bapak ada. Sampelnya saya bawa di sini, saya terbang ke sana. Nanti kita nulis bersama, begitu caranya. Jadi di nasional ini begitu banyak resource, tapi kita cenderung sendiri-sendiri. Kalau di Jepang kan hitoride yowai. Demo isoni yareba dekiru. Seiko shimasu katanya. Arigato. Jadi kalau hitori sendiri lemah, kita sendiri. Kalau bersama pasti kuat dan seiko suru. Seiko itu sukses. Orang Jepang itu begitu, kerjasamanya luar biasa. Kita saling menjatuhkan bahkan, wah ini Pak Rektor udah mau unggul, ini Pak Rektor udah hebat. Oh, dicarilah kelemahan-kelemahannya. Kita harusnya, ayo kita bekerja sama dan kita harus membuka diri untuk itu. Bu Siska, untuk akreditasi teknik tadi, bagaimana mengatasi kekurangan dosen? Ini memang harus diupayakan. Minimal memang punya kecukupan doktor. Kalau ibu merekrut dosen dari luar, itu sebagai dosen tidak tetap. Kebanyakan dosen tidak tetap nilainya turun nanti. Jadi harus hati-hati juga. Jadi mau tidak mau, memang Pak Rektor harus menambah itu. Menambah dan ada program. Memang perlu waktu, tapi ibu akreditasinya bisa baik, tapi nggak bisa baik sekali.
Tapi kalau umpamanya sudah ada satu doktor, sudah ada lektor kepala satu, lainnya rektor, itu bisa sudah mencapai unggul. Kecukupan persyaratan itu yang minimal aja kecukupan untuk baik sekali itu yang dikejar. Itu. Dan nanti disimulasikan, dihitung karena itu kan hitung-hitungan bisa. Berapa sih butuh dokternya gitu. Kemudian terkait mahasiswa, bagaimana menyiasatinya? Kalau mahasiswa itu mengundurkan diri, harusnya dihilangkan aja dari database. Tapi kalau dia DO karena tidak mampu, ya itu masuk di dalam catatan kan. Kalau dia mengundurkan atau hilang tanpa jelas, dicari-cari nggak ada, harusnya dibersihkan aja dari database. Siasatnya tinggal dibuatkan SK oleh Pak Rektor. Jadi kan nggak bohong. Kalau dia tetap tercatat, orang di tengah jalan mungkin dia pindah kemana, akhirnya nggak melanjutkan, kan bukan DO itu. Tapi dia hilang, mengundurkan diri, dibuatkan SK saja bahwa itu dibersihkan dari data. Rasanya strateginya demikian, tapi kalau dosen memang harus dipenuhi. Kalau tidak ya memang akreditasinya mungkin hanya bisa mencapai baik, dan baik sekali memang harus minimum dia harus memenuhi syarat. Tapi dosen itu rasanya yang dihitung di dalam syarat perlu peringkat baik sekali itu rasanya jabatan ya, jabatan fungsional ya. Doktornya masuk nggak? Kalau yang masuk ya, masuk juga. Oh ya masuk juga. Ya masuk juga. Itu yang nanti minimum saja Ibu cari. Kalau perlu ya Pak Rektornya menyiasati. Saya kontrak 1 tahun dulu. Habis itu nanti sambil selesai. Nanti kalau kontraknya udah selesai ya udah selesai. Nanti digantikan orang dalam yang doktor. Jangan nanti dikontrak 1 tahun, akreditasinya dapat baik sekali, kemudian selama proses akreditasi kan 5 tahun itu, sampai tahun ke-5 belum ada lagi, ya turun itu. Strateginya itu, kalau dananya Pak Rektor terbatas, untuk proses akreditasi saya kontrak dulu, nanti ada kontraknya 1 tahun dulu, bisa. Kan dosen tetap juga, itu menyiasatinya. Tapi nanti setelah itu kontraknya habis nggak apa-apa karena akan digantikan orang dalam yang menyelesaikan doktor. Begitu. Saya pikir begitu, dan Pak Rektor memang ke depan nanti akreditasi diperlukan juga mitra dari praktisi untuk melihat apakah benar lulusannya ini bisa sesuai dengan keinginan industri, keinginan di masyarakat. Memang praktisi itu dalam proses sebenarnya harusnya dilibatkan, khususnya pada saat asesmen. Asesmen lapangan biasanya kita memang memanggil praktisi, tapi kalau di luar negeri, di international accreditation, mereka terlibat di dalam panel expert juga. Jadi nanti mungkin ke depan kita harus mengembangkan di dalam proses asesmen, harusnya ada yang namanya panel expert dari praktisi. Itu bisa harusnya, tapi memang melalui tes juga. Dia harus menunjukkan CV-nya, karena saya juga panel expert di ACAS. ACAS itu International Accreditation dari Jermani, pernah saya diminta jadi panel expert juga. Itu kita diminta CV-nya. Saya pikir itu Pak Rektor, dan semoga menjawab. Terima kasih, karena saya juga harus mohon pamit, harus ke airport, dan semoga Bapak dan Ibu semua terus menjaga semangat, dan insya Allah saya yakin Bapak Ibu diberikan kesehatan, kemudian diberikan usia yang panjang barokah, dan tentu sukses di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan insya Allah profesor itu bukan hal yang susah dicapai, karena itu diterjemahkannya jelas. Tetapi kalau kita mencari masuk surga itu yang susah Bapak Ibu, karena diterjemahkan setiap orang berbeda. Alkitab maupun Al-Quran berbeda-beda. Akhirnya muncullah mazhab-mazhab macam-macam. Tapi kalau kita yakini bahwa acuan kita Al-Quran, kitab kita sudah merujuk pada kebaikan yang kita tanamkan, insya Allah bisa. Tapi kan yang mengatakan bisa bukan manusia, Allah nanti. Dan itu sebenarnya yang lebih sulit. Kalau di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kecuali hanya pemalas. Jadi mudah-mudahan
Hanya pemalas yang tidak akan berhasil. Tapi kalau Bapak Ibu udah meniatkan, berusaha, berikhtiar, pasti tinggal menunggu waktu dan insya Allah saat kembali lagi sudah ada perkembangan yang menggembirakan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Jadi simpulan yang bisa kita catat dari Prof bahwa ketika bicara akreditasi unggul dan lain-lain itu tidak lepas dari mutu. Dan ketika kita bicara mutu, satu hal yang mesti kita tahu adalah apa pengertian mutu itu sendiri. Jangan sampai bergerak di bidang mutu nggak ngerti mutu. So because you know that Balikpapan University is an international campus, in our conclusion I would like to say that talking about quality, we should know what is quality. Quality means that fulfill the requirements. Quality means that meeting customer specifications or continuously improving. So if we want our university as a quality campus, I think the most important thing to be done, the first that the people or the lecturer should have quality, has fulfilled the requirements, and also sarana prasarana and so on to be fulfilled, and we should have procedures. Only that, thank you so much. Gosin Setsuni, domo arigatou gozaimasu. Dan dengan demikian kita tutup acara hari ini dan memberi aplaus yang luar biasa kepada Bapak Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk pemerintah kita hari ini. Bapak Ibu izin sekali untuk sebelumnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Izin untuk dapat berdiri semua Bapak Ibu. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama untuk mendokumentasikan momentum hari ini. Izin sekali lagi kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk dapat berdiri seluruhnya. Kita akan mengambil background para undangan ya Ibu Bapak Ibu sekalian untuk dapat Baik, foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam kuliah umum Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing dan sekian dan seluruh panitia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.